Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Science Tech Channel. Di video kali ini kita akan membahas seri pembelajaran tentang MATLAB. Dan untuk video kali ini saya akan memberikan pengantar tentang materi matriks dan vektor sebelumnya kita masuk ke bagaimana menerapkannya di MATLAB ya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk di subscribe dan di share channel ini sehingga bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Oke, di video kali ini yang akan kita bahas ada beberapa hal yang sifatnya teoritis terkait dengan matriks dan vektor. Yang pertama adalah kita mengenal dulu apa itu matriks, vektor itu yang bagaimana, kemudian jenis-jenis matriks itu seperti apa, lalu bagaimana mendeklarasikan elemen-elemen matriks ke komputer. Ya, ini nanti di berikutnya. Lalu mengenalkan operasi penjumlahan dan perkalian matriks, lalu bagaimana nanti membuat skrip operasi matriks di MATLAB. Kita mulai dulu dari definisi. Matriks itu adalah himpunan skalar ya. Jadi dia bilangan yang hanya mempunyai nilai saja. Jadi nanti bilangannya berupa bilangan real ataupun bilangan kompleks. Nanti disusun itu berdasarkan persegi panjang menurut baris dan kolomnya. Atau kalau kita lihat di sini cara penulisannya nanti persegi panjangnya boleh berbentuk kurung siku seperti ini atau kurung biasa seperti ini atau dua garis masing-masing di kiri dengan di kanan. Yang paling umum kita tuliskan dalam bentuk matriks itu adalah yang pertama ini. Kita pakai yang kurung siku. Jadi sekali lagi matriks itu himpunan ya, himpunan skalar. Skalar itu adalah sesuatu yang hanya mempunyai nilai ya, besaran yang hanya mempunyai nilai. Jadi dia tidak punya arah. Kalau di fisika nanti dikenal ada vektor, ada skalar ya, ada besaran vektor, ada besaran skalar. Nah, matriks itu dia termasuk ke dalam himpunan skalar. Jadi hanya nilai-nilainya saja yang dimasukkan ke dalam kurung kurawal ini. Karena himpunan berarti nanti jumlahnya bukan cuma satu bilangan, tapi ada beberapa bilangan ya, kumpulan. Nah, ini contoh sederhana yang disebut sebagai matriks. Jadi dia terdiri dari beberapa himpunan bilangan. Jadi ada 2, 3, 1, 1, 4, 0, 0, minus 3, 7, akar 2, 10, dan 1. Nah, ini contoh yang dimaksud sebagai himpunan bilangan. Lalu cara penulisannya kita tuliskan diapit oleh kurung siku seperti ini. Nah, notasi matriksnya, matriks itu kalau kita lihat nanti dia dituliskan dengan huruf tebal ya, seperti ini. Misalnya ini A, ini yang disebut sebagai matriks A. Atau boleh juga dituliskan dalam notasi yang lain seperti AIJ. Seperti ini, AIJ dalam kurung AIJ. Ini sama saja ini dengan ini. I-nya nanti itu menyatakan jumlah baris pada matriks. Kemudian J-nya itu adalah jumlah kolom yang ada pada matriks. Kalau kita jabarkan maka nanti seperti ini. Jadi dia notasi matriks A11, A12 dan seterusnya sampai A1 ke M. Lalu ini A11 ada suatu, lalu seterusnya nanti AN1 ya. Jadi N-nya itu menyatakan jumlah, menyatakan baris, M itu nanti menyatakan kolom. Contoh matriks misalnya ada matriks 2 kali 3. Atau kita tuliskan tadi kalau yang huruf
dalam kurungnya berarti sama dengan A 2 3 ya. Jadi itu maksudnya adalah matriksnya itu ukurannya mempunyai barisnya 2, kolomnya ada 3. Yang mana itu contohnya adalah ini. Jadi dia punya baris 2, ini baris pertama, ini baris kedua, kemudian mempunyai 3 kolom. Ini kolom pertama, kolom kedua, lalu kolom ketiga. Nilai elemennya masing-masing, jadi A11 artinya nilai di elemen matriks A baris pertama kolom pertama itu adalah 3. Ini A11 sama dengan 3. Kalau di A12 artinya nilai di elemen baris pertama kolom kedua. Baris pertama kolom kedua berarti ketemu 8. A13 berarti baris pertama kolom ketiga sama dengan 5. Ini lalu A22 baris kedua kolom kedua ini ya, itu sama dengan 4. A21 baris kedua kolom ke-1 itu 6. Yang terakhir adalah A23 baris kedua kolom ketiga, ketemulah nilainya 7. Nah, ini ada matriks contoh kedua, yaitu matriks dengan ukuran 3 kali 2. Barisnya 3, kolomnya kedua. Kalau kita diminta menyebutkan elemen-elemennya, berarti B11 itu adalah nilainya 1 ya. B11. B12 nilainya adalah 3. Lalu B21 itu 5. Lalu B22 baris kedua kolom kedua 9. Lalu B31 baris ketiga kolom ke-1 itu 2. Dan terakhir adalah B32 ya, baris ketiga kolom kedua nilainya 4. Nah, ada juga nanti disebut sebagai vektor baris dengan vektor kolom. Vektor, notasi vektor itu nanti dia dinyatakan dengan huruf kecil ya, huruf kecil tapi ditebalkan. Jadi notasi penulisannya dia ditebalkan. Atau bisa juga nanti kalau tidak ketemu ini, notasi vektor itu juga biasa dituliskan huruf kecil tapi nanti menggunakan tanda panah di atasnya. Tanda panah ke kanan. Itu menyatakan bahwa dia adalah sebuah besaran vektor. Ya, pada ini disebutkan hanya huruf kecil dan dicetak tebal. Nah, vektor itu nanti ada yang berukuran M, ada juga berukuran N. Apa bedanya? Jika nanti dia berukuran M, artinya vektor tersebut itu hanya memiliki satu baris ya, dengan jumlah M kolom dan seterusnya banyak. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini dan seterusnya, terserah ya, sampai berapa kolom ketiga, 4 dan seterusnya. Kalau dia berukuran N, maka sebaliknya dari tadi berukuran M. Maka yang tidak mempunyai batasan tadi adalah jumlah barisnya. Jadi ini baris pertama, ini baris kedua, dan seterusnya sampai baris ke N ya. Baris ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi ingat, vektor itu ditandai dengan huruf kecil dan tebal, atau nanti pakai menggunakan tanda. Untuk jenis-jenis matriks, yang pertama ada yang kita kenal nanti sebagai matriks transpose. Apa yang dimaksud dengan matriks transpose? Kalau kita lihat, ini ada matriks 2 dikali 3 ya, barisnya 2, kolomnya 3. Lalu ada sebelah kanannya A, T besar,
nanti berubah menjadi matriks 3 kali 2. Nah, apa yang dimaksud dengan matriks transpose? Matriks transpose itu adalah matriks yang berubah dari baris menjadi kolom, ya. Dan penulisannya nanti bisa dituliskan T besar pakai ini, jadi berpangkat T besar atau T kecil, ya. Atau nanti kalau kita gunakan MATLAB, nanti dia pakai tanda petik seperti ini. Itu menunjukkan bahwa dia adalah matriks transpose, matriks yang dirubah yang awalnya baris menjadi kolom ataupun sebaliknya. Sebagai contoh ini A385 dia mempunyai barisnya 2, kolomnya ada 3. Kalau ditranspose, kalau kita balik, maka nanti barisnya menjadi 3, kolomnya ada. Ini 3, 6 ini lari ke atas, lalu 8, 4 ini lari ke atas juga, lalu 7-nya lari ke atas. Lalu kita jadilah seperti ini, yang disebut sebagai matriks transpose, yaitu yang pertama. Ada juga nanti disebut sebagai matriks bujur sangkar. Matriks bujur sangkar itu matriks yang antara baris dengan kolomnya itu sama. Kalau ini kita lihat dia berorde 3 kali 3, barisnya 3, kolomnya 3, sehingga membentuk ya matriks bujur sangkar. Bolehkah 4 kali 4? Ya boleh. Yang penting jumlah baris dengan jumlah kolomnya harus sama. Maka itu disebut sebagai matriks bujur sangkar. Ada juga yang disebut sebagai matriks simetrik, ya. Matriks simetrik itu adalah matriks bujur sangkar, artinya nanti kolom sama barisnya harus sama. Yang elemen transpose matriksnya nanti sama dengan matriks aslinya. Jadi kalau kita ketemu nanti matriks bujur sangkar, lalu kalau kita transpose, barisnya kita rubah menjadi kolom dan sebaliknya, tapi ya nilai yang dibentuk atau himpunan bilangan yang dibentuk tetap sama, maka itu disebut juga sebagai matriks simetrik, ya, seperti ini. Jadi ini ada matriks pertama, lalu kita transpose, nanti hasilnya adalah seperti ini. Kalau kita bandingkan kedua matriks ini, ternyata sama-sama nilainya. Jadi 2 minus 3, 71, ini juga 2 minus 3, 71. Dan seterusnya, ini sama semua. Maka disebut sebagai matriks simetrik. Lalu berikutnya, yang ketiga, ada yang disebut sebagai matriks diagonal, ya. Matriks diagonal itu adalah matriks bujur sangkar. Lagi-lagi bujur sangkar artinya sama baris sama kolom, yang seluruh elemennya 0 kecuali elemen diagonal, ya. Yang mana yang dimaksud elemen diagonal? Elemen diagonal itu yang ini. Ini kalau kita tarik miring dari A11 seperti ini. Yang dimaksud sebagai matriks dengan elemen-elemen diagonalnya bukan 0. Yang selebihnya 0. Ini 0, ini 0, ini 0, di sini juga 0. Matriks bawahnya dengan batas atasnya juga 0. Disebut matriks diagonal. Ada juga yang berikutnya matriks identitas. Matriks identitas hampir sama dengan matriks diagonal, hanya nanti elemen diagonalnya itu satu saja nilai yang berlaku, yaitu angka 1, ya, bernilai 1, 1, 1, 1. Disebut sebagai matriks identitas. Ini nanti peruntukannya banyak kita gunakan, ya. Matriks identitas. Berikutnya ada matriks upper triangular. Ini sama matriks bujur sangkar. Kata kuncinya elemen bawahnya atau itu bernilai 0. Elemen di bawah diagonalnya bernilai 0. Ini jadi 0. Jadi batasnya ini adalah batas diagonal. Di bawahnya itu semuanya nanti 0. Itu adalah matriks upper triangular. Kebalikannya ada juga matriks lower
triangular. Ini adalah matriks yang di atas diagonalnya bernilai 0. Ini dia. Ini 0 semua. Itu adalah lower triangular. Ada juga matriks tridiagonal. Jadi matriks diagonal, matriks bujur sangkar, seluruh elemennya bukan 0, itu berada di sekitar elemen diagonal, sementara elemen lainnya itu 0. Yang mana yang dimaksud adalah ini. Kita lihat dulu elemen diagonalnya ini, lalu dia bernilai dulu masing-masing, baik atas dengan bawah. Nah, selebihnya nanti dia 0. Ini kalau matriks 4x4. Kalau matriks 5x5 berarti masih ada nilai diagonal di sini, ada juga nilai diagonal di sini juga, selebihnya nanti dia 0 lagi. Itu adalah matriks tridiagonal. Nah, sekarang kita masuk lagi ke bagaimana mengoperasikan matriks. Mengoperasikan matriks bisa misalnya dijumlahkan, dikurangkan, ataupun dikalikan dengan dibagi misalnya ya. Nah, bagaimana cara mengoperasikannya? Kita operasikan matriks itu berdasarkan elemen-elemen yang ada pada matriks tersebut. Jadi sebagai contoh, misalnya ada matriks A 1, 2, 3, 4, lalu ada matriks B 5, 6, 7, 8. Maka kalau diminta dijumlahkan antara matriks A dan B, maka tinggal kita lihat yang sama elemennya. Jadi misalnya ini A11, baris pertama kolom ke-1 harus sama dijumlahkan dengan di matriks B baris pertama kolom pertama. Ya, jadi nanti kalau ini kita jumlahkan, satu ini kita jumlahkan hanya yang di angka 5 ini. Jadi 1 ditambah 5 nanti ketemu 6. 2 ditambah 6 ketemu 8. 3 ditambah 7 ketemu 10, 4 ketemu 8, dijumlahkan dengan 8 ketemunya 12, nanti menghasilkan matriks baru yang disebut sebagai matriks C. Jadi kalau penjumlahan matriks kita jumlahkan sesuai dengan elemen-elemen yang ada pada kedua matriks ya. Jadi disesuaikan baris kolomnya. Jadi kalau 1-1 matriks pertama harus dijumlahkan dengan 1-1 matriks kedua, dan seterusnya. Bagaimana kalau pengurangan? Pun demikian dengan pengurangan. Ini kalau misalnya contoh yang sama, kalau kita kurangkan, jadi matriks A dikurangi matriks B berarti 1 dikurangi 5, nanti ketemu ini min 4. 2 dikurangi 6, ketemu min 4 juga. 3 dikurangi 7, ketemu juga min 4. 4 dikurangi 8, ketemu juga min 4. Jadi kalau matriks A dikurangi matriks B, semuanya nanti elemennya adalah min 4. Ya, jadi begitu caranya kalau nanti penjumlahan dengan pengurangan matriks. Nah, kalau dalam bentuk notasinya atau dijabarkan seperti ini ya. Jadi yang sejenis dengan baris kolomnya kita itu yang dijumlahkan ataupun dikurangkan. Jadi misalnya ini matriks D, nanti A11 ketemu dengan C11. D12 ketemu A12 tambah C12 dan seterusnya. Ya, sama yang tadi. Nah, untuk sifat penjumlahan matriks berlaku hukum komutatif untuk penjumlahan ya. Jadi matriks A ditambah B itu sama saja kalau matriks B ditambah A. Dibalik juga tidak ada masalah. Itu yang disebut sebagai hukum komutatif. Berlaku juga asosiatif untuk setiap penjumlahan. Jadi kalau ada matriks A dijumlah dengan matriks B dan C, yang kita operasikan dulu misalnya matriks B ditambah C-nya, baru ini yang ke A, itu sama saja kalau A-nya dulu dengan B-nya kita jumlahkan baru C. Itu yang disebut sebagai asosiatif. Sama ya posisinya. Atau kalau ini ada matriks A ditambah
matriks ya, sama saja ya. Nah, ini contoh yang untuk 3 berlaku, 4 transpose, lalu yang kelima ini juga sama. Nah, berikutnya perkalian matriks. Perkalian matriks itu nanti ditemu dua. Ada perkalian secara dot produk, atau ada juga perkalian matriks dengan cross. Nah, secara umum kalau perkalian matriks nanti kita bisa lihat di sini syarat nanti matriks yang bisa diperkalikan atau tidak, itu bisa kita lihat dari sini. Ini misalnya ada matriks A 2 kali 3 dengan matriks B 3 kali 2, nanti dia menghasilkan matriks E 2 kali 2. Atau kalau ini ada matriks M baris, N kolom, ini N baris, P-nya kolom, nanti ketemu matriks MP. Maksudnya adalah perkalian matriks itu bisa terjadi ketika matriks pertamanya itu yang ada elemen kolomnya yang seperti ini N harus sama dengan matriks kedua yang dikalikan elemen barisnya. Atau sebaliknya, contoh yang lain ini misalnya. Ini matriks A, dia mempunyai kolom itu 3, ini ya. Nah, untuk bisa dikalikan dengan matriks B, maka dia harus matriks B-nya mempunyai baris 3. Makanya ini B-nya 3. Maka nanti hasilnya adalah matriks E dengan barisnya 2, kolomnya juga 2. Jadi syaratnya adalah kolom di matriks pertama harus sama dengan baris di matriks kedua. Jadi saya ulang kata kuncinya, perkalian matriks itu bisa dioperasikan jika kolom di matriks pertama itu sama dengan baris di matriks kedua. Sebagai contoh, ini contoh. Ini ada matriks, katakanlah ini A, ini B. Matriks A-nya adalah 2 kali 3. Berarti kolomnya ada 3. Berarti nanti syaratnya matriks keduanya nanti barisnya harus 3. Kita lihat barisnya ini, matriks B. Matriks B betul, barisnya ada 3. 1, 2, 3. Maka ini bisa dioperasikan. Maka nanti ketemu hasilnya matriks E 2 kali 2. Bagaimana cara mengoperasikannya? Cara mengoperasikannya seperti ini. 3 dikalikan dengan 1. Ini di atas. Ini ya, 3 kali 1. Ditambah. Kita tambah lagi 8 kali 5. Ini. Ditambah lagi 5 kali 2. Ini nanti menempati elemen E11. Berikutnya yang di sebelahnya lagi kita lihat 3 dikali 3 ini ya. Lalu 8 kali 9, lalu 5 kali 4. Ini elemen E12. Bagaimana mengisi elemen E21? Ya ini, kita lihat 6 kali 1 ini, lalu 4 kali 5, lalu 7 kali 2. Di sini hasilnya nanti. Lalu yang berikutnya di belakang 6 kali 3, 4 kali 9, 7 kali 4. Nanti di sini elemen E22. Ini kita kalikan dulu lalu kita jumlahkan, nanti ketemu matriks E53, 101, 40, 82. Ya, mudah ya. Jelas nanti adalah
baris kali kolom. Jadi baris dikalikan kolom. Ini baris dikalikan kolom. Baris kali kolom. Ini baris kali kolom. Oke, yang kedua nanti dia berupa dot atau bilangan real. Jadi misalnya contoh, langsung ke contoh ini, misalnya ada matriks P3851 lalu dikalikan dengan 4P, berarti 4 kali matriks P ini. Maka kita tinggal kalikan masuk nilai 4 ini ke masing-masing elemen dari matriks P. Jadi 4 kali 3 nanti ketemu 12, 4 kali 8 ketemu 32, 4 kali 5 20, 4 kali 1 4. Ini yang dimaksud dengan matriks perkalian dengan sistem dot atau bilangan real atau skalar ya. Jadi bilangannya tinggal kita kalikan dengan semua elemen yang ada di matriks. Oke, jadi itu dulu untuk teori dari matriks vektor. Jadi di video ini kita sudah memahami apa itu matriks, sudah memahami juga bagaimana notasinya, jenis-jenis matriks itu seperti apa, lalu operasi matriks, penjumlahan, pengurangan, perkalian matriks dengan cross ataupun perkalian matriks dengan dot sudah juga. Nah, pembagian juga seperti itu. Kalau sifatnya pembagian, misalnya 4 bagi P berarti 4 bagi 3, 4 bagi 8, 4 bagi 5, 4 bagi 1. Sama saja dengan perkalian, tinggal diganti operatornya ya. Baik, demikian untuk video kali ini. Nanti kita akan lanjutkan untuk bagaimana menerapkannya di MATLAB. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.